あの方を傷つけないで。お願い。なんだその涙は。弱々しい態度は。だがいいな、俺は君に興味が湧いてきたぞ。Ohayo, konnichiwa, konbanwa, para kocokers yang selalu rajin beribadah. Gimana nih, ibadah kalian lancar gak nih? Kalau misalkan ibadah kalian masih belum lancar, segeralah perlancarkan ibadah kalian ya teman-temanku. Karena ingat, mengocok tidak akan menjamin kalian semua masuk surga. So, pada video kali ini nih, Abang Nime yang tampan dan kalem ini akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Vanitas no Carte. Jadi, anime ini akan menceritakan mengenai kisah seorang pria tampan yang memiliki cita-cita untuk menyelamatkan keberadaan vampir yang hampir punah dari peradaban. Akan tetapi, karena sang pria ini merupakan ras manusia, tentu banyak sekali hinaan, cacian, bahkan sampai ketidakpercayaan dari ras vampir ketika mendengar pria tersebut akan menyelamatkan rasnya dari kepunahan. Lalu, bagaimanakah pria ini menyelamatkan keberadaan vampir? Apakah pria ini akan menyerah begitu saja? Ataukah pria ini akan terus berjuang untuk menyelamatkan keberadaan vampir di tengah hinaan dan cacian yang ia dapatkan? Lalu, apakah alasan sang pria ini menyelamatkan vampir yang jelas-jelas keberadaannya mengancam umat manusia? Ya, itu semua akan dibahas pada alur cerita anime Vanitas no Carte Season 1 kali ini. So, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, Mamang. Cerita anime ini dibuka dengan dikisahkan sesosok vampir biru atau lebih dikenal dengan sebutan vanitas yang sangat dibenci oleh vampir merah. Jadi begini kocokers, di anime ini itu vampir terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama merupakan vampir bulan merah dan yang kedua adalah vampir bulan biru. Nah, keberadaan vampir bulan biru ini dianggap malapetaka bagi vampir bulan merah. Ya, hal itu bisa terjadi karena keberadaan vampir bulan biru dianggap sebagai sebuah pertanda buruk bagi kaumnya sendiri. Yang oleh karena kepercayaan itulah sang vampir bulan biru pun diusir oleh vampir bulan merah dari desanya dan berkelana seorang diri ke dalam hutan. Dengan penuh perasaan terhianati dan hinaan yang ia dapatkan dari kaumnya sendiri, sang vampir bulan biru atau kita sebut saja Vanitas bersumpah bahwa ia akan balas dendam pada vampir yang lahir di bawah bulan merah, serta akan mengutuk mereka semua melalui kitab kutukan yang dapat merusak nama asli seorang vampir. Nama asli yang di sini itu sama seperti jiwa sang vampir tersebut ya teman-teman. Yang mana jika nama asli sang vampir terungkap, maka hanya kematian dan kesengsaraan sajalah yang akan datang kepada vampir tersebut. Dan ya itulah sedikit pengenalan dari anime Vanitas no Carte ini. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya sebuah surat kabar yang memberitakan mengenai kemunculan sesosok vampir di dunia manusia. Para manusia yang melihat hal tersebut tentu terlihat cemas dan mengalami sedikit kepanikan ya teman-teman, karena mereka semua percaya bahwa seluruh vampir itu sudah dibantai habis ketika berperang dengan umat manusia berabad-abad tahun yang lalu. Di tengah kepanikan semua orang yang melihat berita tersebut, tiba-tiba saja kamera dialihkan kepada seorang wanita tak dikenal yang tiba-tiba saja bertingkah aneh. Dan ketika wanita mantap ini akan terjatuh, ya, kita diperlihatkan sesosok pria tampan yang langsung menyelamatkan sang wanita malang ini. Oh iya, nama pria tampan ini adalah Noe. Melihat keadaan gadis cantik ini cukup memprihatinkan, Noe pun berinisiatif untuk membelikannya minuman setidaknya untuk membuat tubuh wanita cantik yang diketahui bernama Amelia ini bisa agak sedikit baikan. Oh iya, di sini Noe tidak sendiri, yang mana dalam perjalanannya Noe ditemani dengan kucing peliharaannya yang gemoy bernama Mur. よろしければお名前をお聞きしても？はい、彼の名前はムルと言います。ぜひ呼んであげてください。 Balik ke
Cerita, di tengah-tengah perbincangan hangat mereka berdua, tiba-tiba saja Amelia bertanya kepada Noe perihal maksud dan tujuannya datang ke kota Paris. Apakah Noe akan bertamasya ataukah Noe ingin mengunjungi kerabatnya yang berada di Paris? Mendengar pertanyaan Amelia, dengan dinginnya Noe menjawab, Sagashimono desu. 探し物 Vanitas no Show. bahwa maksud dan tujuannya datang ke kota Paris bukanlah itu semua, melainkan untuk mencari sebuah kitab bernama Kitab Vanitas, sebuah kitab kutukan yang dimiliki oleh vampir bulan biru. Yang mana di sini sebenarnya Noe diperintah langsung oleh sang gurunya sendiri untuk mencari keberadaan Kitab Vanitas yang menurut sang guru berada di kota Paris. Noe sendiri yang diberi perintah oleh sang guru sih iya aja Kocokers, tapi Amelia yang mendengar Kitab Vanitas tiba-tiba saja tertegun seolah tak percaya sampai jatuh tak berdaya. Noe yang melihat penyakit Amelia kambuh kembali pada awalnya berniat untuk membantu Amelia. Namun di sini Amelia secara spontan berteriak kepada Noe untuk tidak menyentuhnya. Dibarengi teriakan Amelia, tiba-tiba saja seluruh lampu seketika pecah dan juga kita diperlihatkan Amelia-san. Sono hitomi. Anata wa vampir. Yap, kita diperlihatkan mata Amelia berubah menjadi merah menyala yang menandakan bahwa Amelia ini merupakan seorang vampir bulan merah. Di tengah ketertegunan Noe yang mengetahui sosok asli Amelia ini adalah seorang vampir, tiba-tiba saja iya, kita diperlihatkan sesosok pria tampan dengan pupil mata berwarna biru langit yang entah datang dari mana. Tapi yang pasti tujuan sang pria tampan itu adalah untuk menangkap Amelia ya teman-temanku. Pada awalnya sih sang pria bermata biru itu menyarankan kepada Noe untuk meninggalkan Amelia dan lebih baik tidak berurusan dengannya. Karena jika tidak, Denai to itai me ni au zo. tentu Noe yang mendengar saran dari pria tersebut langsung menolak saran itu. Dan ya karena masalah tidak bisa dibicarakan secara baik-baik tanpa banyak basa-basi, sang pria bermata biru pun langsung menyerang mereka berdua. Pada awalnya si Noe berhasil menghindari semua serangan dari sang pria bermata biru itu ya, sampai gejala penyakit Amelia mulai kambuh dan memaksa Noe untuk mengungkapkan identitas aslinya. Yap, ternyata Noe ini juga merupakan seorang vampir. Dengan kekuatannya sebagai seorang vampir, tentu tidaklah sulit untuk menghajar sang pria bermata biru tersebut dan melarikan diri dengan membawa Amelia. Namun setelah Noe berhasil kabur dari kejaran sang pria bermata biru itu, masalahnya belum berhenti sampai sini. Dikarenakan Ore wa renchou o tsukamaete. iya, tiba-tiba saja Amelia mengenyot-nyot darah Noe secara tiba-tiba dan mulai kehilangan kendali. Noe yang darahnya sudah dikenyot habis-habisan oleh Amelia tentu sudah tidak memiliki tenaga untuk melindungi dirinya tersebut. Sampai ketika Noe sudah pasrah dengan kehidupannya itu, tiba-tiba saja Yare. Dakara itai me ni au zo to itta no ni. ya, tiba-tiba muncul lagi nih sang pria tampan bermata biru. Di sini sang pria tampan tersebut mengatakan kepada Noe untuk tidak khawatir karena dirinya tidak akan membunuh Amelia, melainkan di sini dirinya justru berniat untuk menyembuhkan Amelia dari kutukan yang menimpa dirinya. Dengan mengeluarkan sebuah buku bersampul kulit biru, halaman sehitam malam, sebuah kitab seperti jam yang terhubung dengan rantai perak, sang pria tampan ini langsung mengeluarkan sebuah kitab vanitas untuk menyembuhkan Amelia yang terkena kutukan. Dan ya benar saja, dengan kitab vanitas di tangannya, sang pria tampan ini pun berhasil dengan mudahnya menyelamatkan Amelia dengan cara merebut kembali nama asli Amelia yang sudah terkena kutukan. Floriferio. Naruhodo. Kore ga kimi no shinmei ka. Yoku niau namae da. Sebentar bang, sebentar, tunggu dulu. Kok
kok gue bingung ya bang ya. Bukannya lu bilang tadi kitab vanitas itu merupakan sebuah kitab kutukan yang dapat mengambil nama asli dari vampir bang. Kok ini justru malah menyelamatkan nyawa vampir itu sendiri bang. Ya, awalnya juga Aing bingung sih Kocokers. Namun setelah Aing telaah, ternyata kitab vanitas ini tak hanya bisa merenggut atau memberi kutukan terhadap nama asli vampir saja, melainkan sang kitab ini juga bisa mengetahui dan menyembuhkan kembali vampir yang sudah terkena kutukan itu sendiri. Jadi intinya kitab vanitas ini bisa menyembuhkan sekaligus bisa juga memberi kutukan. Ya, tergantung dengan sang pemakainya sih. Kalau begitu, sang pria tampan bermata biru itu jangan-jangan vampir bulan biru bang. Secara dirinya kan memegang kitab vanitas dan dapat memakai kitab tersebut bang. Bukan begitu Kocokers. Jadi nama pria tampan tapi tidak setampan abang Nime ini adalah Vanitas. Nama dan kitab tersebut didapatkan dari vampir bulan biru yang sudah diwariskan kepada Babang Vanitas. Meskipun begitu, Babang Vanitas ini hanyalah manusia biasa saja, bukan sesosok vampir. Babang Vanitas hanya dipercaya saja oleh vampir bulan biru untuk memegang kitab vanitas tersebut. Noe yang melihat Babang Vanitas memiliki dan bisa menggunakan kitab vanitas, bentar, biar gak bingung ya Kocokers, kita sebut saja kitab vanitas sebagai kitab bulan biru. Oke, lanjut. Noe yang melihat Babang Vanitas memiliki dan bisa menggunakan kitab bulan biru terlihat begitu terkaget-kaget sekaligus tertarik akan Babang Vanitas. Di sisi lain, Babang Vanitas yang mengetahui Noe merupakan sesosok vampir dengan kekuatan yang cukup lumayan hebat juga, terlihat cukup tertarik dengan Noe dan menginginkan Noe untuk membantunya menyelamatkan para vampir yang terkena kutukan. Karena ya bagaimanapun juga Vanitas ini tetaplah manusia yang kekuatannya masih tidak bisa disandingkan dengan kekuatan vampir. Nah, karena saling ketertarikan inilah mereka berdua pun mulai sepakat untuk saling bekerja sama. Babang Vanitas akan dibantu oleh Noe guna mengalahkan vampir yang terkena kutukan, dan Noe akan dibantu oleh Babang Vanitas untuk mengetahui kekuatan asli kitab bulan biru dan asal mulanya. Akan tetapi dikarenakan kerusuhan yang sudah mereka buat di dalam pesawat, Babang Vanitas dan Noe pun auto dipenjara, dan kitab bulan biru milik Babang Vanitas disita oleh sesosok vampir yang berpengaruh di kota Paris bernama Orlok. Mengetahui hal itu, setelah mereka berdua terbebas dari penjara, Babang Vanitas dan Noe pun langsung bergegas menemui Orlok untuk meminta kitab bulan birunya dikembalikan dan membatalkan eksekusi Amelia. Ya, jadi dalam tradisi vampir, bagi siapa saja vampir yang sudah terkena kutukan, maka mereka wajib dieksekusi mati, tak terkecuali Amelia. Meskipun Babang Vanitas sudah menjelaskan bahwa Amelia sudah terlepas dari kutukannya berkat kitab bulan biru miliknya, namun Orlok tidak mempercayai semua omongan Babang Vanitas dan menganggap kitab bulan biru yang berada di tangan Babang Vanitas ini adalah kitab palsu. Tak terima ucapan Orlok, emosi Babang Vanitas pun mulai tersulut sehingga perdebatan panas pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Sampai iya, dengan sigapnya Noe mengambil kitab bulan biru dari Orlok sembari berkata, "Jika menurutmu ini kitab palsu, maka kami akan buktikan. Bukankah akhir-akhir ini ada kasus vampir kutukan psikopat yang sudah membunuh banyak orang-orang kan? Maka dari itu, bagaimana jika kami berdua akan menyeret vampir kutukan itu ke hadapanmu, kemudian Vanitas akan menggunakan kitab bulan biru ini di hadapanmu. Maka dari itu, kau bisa menilai sendiri apakah kitab bulan biru ini asli atau palsu." Mendengar perkataan Noe, pada akhirnya Orlok pun menyetujui saran Noe, namun dengan satu syarat. Mereka berdua harus membawa vampir kutukan itu ke hadapannya dalam waktu 1 hari. Karena jika tidak, sudah dapat dipastikan Amelia auto akan dikirim ke isekai oleh Orlok. Arigatou gozaimasu. Sassato ikimasu yo. Tapi ya, meskipun mereka berdua mendapatkan keringanan dari Orlok, mereka berdua sama sekali tidak tahu menahu mengenai tempat dan keberadaan vampir psikopat tersebut. Sampai Babang Vanitas dan Noe bertemu dengan Dante. Karimasu.
お困りみてえだな、バニタス。 Jadi, Dante ini merupakan sosok informan bayaran yang selalu bekerja sama dengan Babang Vanitas. Dante yang mengetahui kini Babang Vanitas tengah mencari vampir psikopat yang tengah viral itu, langsung menjual informasi tersebut kepada Babang Vanitas. Ya, meskipun harganya tidak murah, namun berkat informasi dari Dante, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil bertemu dengan sang vampir psikopat tersebut. Pada awalnya, Babang Vanitas dan Noe tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam melawan vampir psikopat ini. Sampai tiba-tiba saja muncullah kedua vampir lainnya dari balik kabut bernama Luka dan juga Jane. Yang mana tujuan Luka dan Jane menghampiri Babang Vanitas adalah karena mereka ini ingin Babang Vanitas untuk menyerahkan kitab bulan birunya itu kepada mereka. Sebab di sini Luka sadar betul bahwa kitab bulan biru itu merupakan sebuah benda terkutuk yang membuat rusak nama asli dari vampir. Tapi setelah Luka berbicara panjang lebar agar Babang Vanitas mau memberikan kitab bulan birunya kepada Luka, Babang Vanitas hanya menjawab, 断る。この本を貴様のようなガキのおもちゃにされてはかなわんからな。 Mengetahui bahwa Babang Vanitas tidak ingin memberikan kitab bulan birunya itu kepada Luka, membuat Luka tidak memiliki pilihan lain selain memerintahkan Jane untuk merebut paksa kitab tersebut. Pada awalnya Babang Vanitas dan Noe sih santuy-santuy aja ya jika mereka harus bertarung dengan Jane. Sampai kesantuyan mereka menjadi panik ketar-ketir ketika mengetahui bahwa gadis kawa yang kini berada di hadapannya adalah seorang Buro, sesosok vampir yang sudah membunuh 1000 vampir lainnya karena memihak kepada umat manusia. Sang penyihir api neraka bernama Jane. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Buro, jadi Buro itu semacam algojo yang bertugas untuk membunuh para vampir yang sudah terkena kutukan. Lanjut, sadar lawannya kali ini bukanlah lawan yang sebanding, Babang Vanitas yang masih sayang dengan nyawanya ini pun langsung kabur ketar-ketir bersama Noe. Sadar bahwa Jane tidak akan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja, Babang Vanitas pun memiliki suatu rencana yang mana rencana ini bisa dibilang sangat mantap banget lah. Di sini Babang Vanitas memberitahu kepada Noe bahwa dirinya akan melawan Jane dan Noe sebisa mungkin memisahkan Luka dari Jane bagaimanapun caranya. Dengan rencana itu, kini kita diperlihatkan Babang Vanitas yang tengah bertarung melawan Jane dengan memanfaatkan vampir kutukan yang ia kendalikan. Nah, setelah Jane lemas terkulai tak berdaya akibat gigitan dari vampir kutukan Babang Vanitas, disinilah Babang Vanitas melancarkan rencana yang sangat brutalnya ini. Jane sendiri yang tidak ingin tuannya terluka memohon-mohon kepada Babang Vanitas untuk tidak melukai tuannya tersebut. Sebagai gantinya, Babang Vanitas bisa melakukan apa saja terhadap Jane. Babang Vanitas yang melihat sisi lemah dari Jane seketika mengkabedon Jane dan menyatakan perasaan cintanya kepada Jane. Di sini perlahan namun pasti Babang Vanitas mulai membelai rambut Jane dan kita juga diperlihatkan. 俺は君に興味が湧いてきたぞ。 Yap, secara brutalnya di sini Babang Vanitas langsung mensilaturahmi bibir Jane dan menjilat jari jemari dari sang penyihir api neraka yang terkenal menyeramkan tersebut. Akan tetapi ketertarikan Vanitas semakin menjadi ketika melihat ekspresi Jane yang sangat kawaii luar biasa dan membuat Babang Vanitas semakin jatuh cinta kepada Jane. Serta secara terang-terangan Babang Vanitas melamar Jane untuk menjadi pengantinnya. Luka yang melihat sosok wanita yang ia sukai disilaturahmi bibir dan dilamar begitu saja, tentu langsung mengeluarkan ultinya kepada Babang Vanitas. Ya, meskipun hal tersebut tak mengenai Babang Vanitas, namun Jane yang melihat tuannya berhasil lepas dari Noe langsung mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan berjanji kepada Babang Vanitas bahwa Jane akan membunuh Babang Vanitas dalam pertemuan berikutnya. Babang Vanitas yang mendengar perkataan itu hanya menjawab, Oh, 君から会いに来てくれるのか。それは楽しみだ。 Hari pun
berganti setelah Orlok dan para pengawalnya melihat kekuatan dari kitab bulan biru itu benar-benar nyata. Orlok pun menepati janjinya untuk membebaskan Amelia dari pengeksekusian. Akan tetapi tiba-tiba saja ya, muncullah sesosok wanita kawaii lainnya bernama Dominic, atau kita sebut saja Domi, yang merupakan teman kecil dari Noe. Yang mana tujuan Domi menemui sang pujaan hatinya Noe adalah untuk membawanya ke dunia vampir guna berdansa mesra melepas kerinduan setelah sekian ratus tahun tidak bertemu. Namun baru saja mereka berdua akan melintasi portal yang menghubungkan dunia vampir dengan dunia manusia, tiba-tiba saja Babang Vanitas meloncat ke arah mereka, hingga secara otomatis Babang Vanitas pun ikut masuk juga gitu ke dunia vampir. Hal itu dilakukan oleh Babang Vanitas karena Babang Vanitas cuma penasaran aja mengenai dunia vampir. Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya seluruh vampir yang tengah berdansa ria lengkap dengan topeng menutupi wajah mereka semua. Hingga ketika para vampir ini tengah asik-asiknya berdansa menikmati pesta yang ada, ya, secara brutalnya Babang Vanitas menunjukkan diri di depan seluruh para vampir serta mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu klan vampir bulan biru. Keadaan semakin diperburuk ketika Babang Vanitas mengeluarkan kitab bulan birunya di hadapan seluruh para vampir yang berada di aula tersebut dan mengolok-ngolok mereka semua. Melihat tingkah Vanitas yang begitu brutal, Noe, Dominic, serta Jane dan juga Luka yang kebetulan berada di tempat yang sama hanya bisa melongo, tak bisa berkata apa-apa. Sampai tiba-tiba saja muncullah sesosok vampir wanita berambut putih bernama Veronica. Veronica ini merupakan kakak kandung dari Dominic sekaligus vampir yang sudah mengadakan pesta dansa kali ini. Nah, mengetahui keadaan sudah semakin tidak kondusif, secara cepat Jane pun langsung membawa kabur Vanitas ke sebuah tempat yang aman. Tapi masalah belum selesai sampai sini aja ya Kocokers. Ketika Jane sudah membawa Babang Vanitas ke tempat yang aman, tiba-tiba saja terdengar sebuah lagu misterius yang entah mengapa ketika lagu itu muncul, sebagian besar vampir yang berada di aula tersebut tiba-tiba saja mereka semua terkena kutukan. Sementara itu Jane yang mendengar lagu misterius itu juga tiba-tiba saja membuat tubuh Jane sangat menginginkan darah. Babang Vanitas yang mengetahui hal tersebut langsung menawarkan Jane untuk mengenyot darah Babang Vanitas. Ya, meskipun pada awalnya Jane sangat tidak sudi untuk mengenyot darah Babang Vanitas, tapi karena nalurinya sebagai seorang vampir serta rasa haus darah yang sangat menyelimuti tubuh serta jiwa Jane, maka Jane pun tanpa basa-basi langsung mengenyot darah Babang Vanitas. Di tempat yang berbeda, kini kita juga diperlihatkan Noe serta Luka yang tiba-tiba saja diserang oleh sesosok misterius bernama Charlatan. Nah, kemungkinan dalang dari kerusuhan yang sudah terjadi ini juga merupakan ulahnya Charlatan ya Kocokers. Mengetahui Charlatan merupakan dalang dari ini semua tentu membuat Noe marah besar dan menyerang Charlatan secara membabi buta. Sampai Charlatan mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada Noe, bahwa dirinya mengetahui Noe dari ingatan seseorang bernama Louis. Sontak mendengar kata Louis, Noe seketika tersentak diam, tak bisa melawan lagi. Lalu siapakah Louis itu? Jadi sama seperti Dominic, Louis juga sebenarnya teman kecil dari Noe sekaligus kakak kandung dari Dominic. Mereka bertiga bertemu ketika Noe baru saja diasuh oleh gurunya yang sekaligus kakek kandung dari Dominic serta Louis. Semenjak pertemuan itulah Noe kecil selalu bermain dengan Louis serta Dominic, tinggal bersama, tidur bersama, dan pastinya tumbuh dewasa bersama. Sampai suatu hari Louis mengetahui rahasia yang seharusnya tidak diketahuinya mengenai dirinya yang dibuang oleh keluarganya sendiri.
Jadi, di dalam keluarga Dominic serta Louis ini memiliki sebuah rahasia umum yang sudah menjadi tradisi di keluarga mereka. So, ketika salah satu dari keluarga memiliki sebuah anak kembar, maka salah satu dari mereka harus dibuang. Dan dalam kasusnya ini, Dominic lah yang dipilih untuk menjadi penerus keluarga dan Louis yang dipilih untuk dibuang oleh keluarga mereka. Pada suatu hari, Noe tersengaja melihat Louis yang tengah mengiris sebuah kayu. Noe yang penasaran akan kegiatan Louis pun bertanya kepada Louis, sebenarnya kayu yang dipahat Louis itu kegunaannya untuk apa? Dan Louis pun hanya menjawab, 何を作ってるの? 秘密。 iya, rahasia. Tapi yang pasti, kayu yang dipahat Louis ini hadiah untuk sahabatnya Noe. Pada awalnya sih Noe senang-senang aja ya mendengar perkataan Louis tersebut. Sampai pada suatu hari Noe mendapatkan kabar dari Dominic bahwa salah satu teman mereka bernama Mina akan dieksekusi esok hari karena terkena kutukan. Mendengar kabar tersebut, Noe pun mengajak Dominic serta Louis untuk sesegera mungkin menyelamatkan Mina dari pengeksekusian. Akan tetapi Louis yang mendengar perkataan Noe tentu langsung menantang Noe. Sebab cara satu-satunya untuk membebaskan vampir yang sudah terkena kutukan cuman ada satu aja ya teman-temanku, yaitu eksekusi mati. Meskipun terdapat perdebatan panas antara Noe serta Louis, akan tetapi Noe tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan Mina dengan ditemani oleh Dominic. Singkat cerita, Noe, Dominic, serta beberapa teman mereka dari desa pun diam-diam membawa Mina ke sebuah tempat persembunyian mereka. Hingga tiba-tiba... iya, tiba-tiba saja Mina langsung mengenyot salah satu temannya hingga tewas. Dan ketika Mina akan mengenyot darah Noe serta Dominic, yap, beruntungnya mereka berdua karena tiba-tiba saja Louis langsung memenggal kepala Mina. Tapi bukan berarti masalah sudah selesai ya teman-teman. Sebab setelah Louis memenggal kepala Mina, entah apa yang terjadi, justru kini Louis lah yang terkena kutukan tersebut. Dan langsung membantai kedua teman Noe serta Dominic yang lainnya. Sempat tersadar, Louis memohon-mohon kepada Noe untuk membunuhnya saat ini juga. Karena daripada dirinya dieksekusi mati, Louis lebih memilih untuk mati di tangan sahabatnya sendiri, yaitu Noe. Tentu Noe yang mendengar permintaan sahabat tercintanya itu terus-menerus menolak permintaan Louis yang mustahil ia kabulkan. Sampai... 危ないところだったね。急いで帰ってきて正解だった。大丈夫かい、ノエ。はい、先生。 Yap, Louis pun pada akhirnya tewas terpenggal di hadapan Noe serta Dominic oleh sang guru Noe sekaligus kakek dari Dominic serta Louis itu sendiri. Dan kalian tahu nggak, irisan kayu yang selama ini Louis buat sendiri dan berniat untuk menghadiahkan itu semua kepada Noe merupakan irisan kayu yang nantinya digunakan oleh Noe untuk membunuh Louis. Tentu Noe yang mengetahui hal itu dari Dominic auto terkena mental luar biasa. ごめんね、ルイ。僕は君を救ってあげることも。 Kembali ke permasalahan utama, Charlatan yang mengetahui kenangan serta kesedihan Noe dari ingatan Louis mencoba untuk menghasut Noe guna memberitahu nama aslinya kepada Charlatan. Dengan embel-embel, Charlatan berjanji kepada Noe untuk mempertemukannya kembali dengan Louis. Noe yang mendengar janji-janji palsu dari Charlatan pada awalnya hampir saja tertipu ya teman-teman, karena tiba-tiba saja... Nang! 何をしているの？ダンスで足でもくじいたか。
Ya, untungnya Noe berhasil disadarkan dengan kedatangan Babang Vanitas yang menyelamatkan Noe. Dengan kedatangan Babang Vanitas serta Janne, tentu keadaan seketika berbalik. Charlatan dan kelompoknya yang menyadari akan hal itu tentu tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti masalah bisa selesai sampai sini saja ya teman-teman. Setelah mereka berhasil memukul mundur Charlatan, mengobati seluruh vampir yang terkena kutukan, Babang Vanitas serta Noe masih harus menghadapi Veronica, sang kakak dari Dominic yang sangat overpower. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Babang Vanitas sempat terkena serangan Veronica dan hampir saja membeku seketika. Sampai ketika seluruh tubuh Babang Vanitas akan benar-benar membeku. やめなさい、ベロニカ。ルスブン教 Ya, tiba-tiba saja muncullah vampir OP lainnya bernama Ruthven. Jadi, Ruthven ini merupakan vampir yang bekerja langsung untuk melayani Sang Mulia Ratu, dalam kurung pemimpin vampir saat ini. Dan juga Ruthven berperan sebagai anggota senat, sekaligus Ruthven ini pula lah yang membawa perdamaian antara vampir serta manusia. Sekaligus satu lagi paman dari Lucius. Ya, Lucius ternyata bocil vampir satu ini merupakan orang penting ya dalam kerajaan vampir. Oke, lanjut. Pada mulanya Ruthven yang mengetahui bahwa Babang Vanitas ini merupakan salah satu anggota dari klan vampir Bulan Biru berniat untuk membunuh Babang Vanitas saat itu juga. Namun beruntungnya hal tersebut langsung dicegah oleh Noe yang terus-menerus membela Babang Vanitas di hadapan Ruthven. Dan ya, karena keberanian Noe serta hubungannya dengan keponakan Ruthven pun seketika mengurungkan niatnya untuk mengirim Babang Vanitas ke Isekai. Dan justru Ruthven akan membawa Babang Vanitas serta Noe dalam perlindungan Ruthven itu sendiri. Dan karena hal ini pula lah, Veronica yang tak berani melawan Ruthven pun terpaksa melepaskan Babang Vanitas dan juga Noe. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Babang Vanitas serta Noe yang kini berada di tempat tinggal milik Luka. Di sini Luka sangat berterima kasih kepada Noe serta Babang Vanitas karena berkat mereka berdua banyak vampir yang terselamatkan dari tragedi yang sangat mengerikan tempo hari. Tapi alih-alih merasa senang karena sudah dipuji oleh sang bangsawan seperti Luka, justru dengan songongnya Babang Vanitas mengatakan, 寝言などではない。よく見てみろ。俺とジャンヌはすでにこういう関係だからな。 Ya, di sini Babang Vanitas mengatakan bahwa dirinya serta Janne sudah saling mencintai. Perkataan Vanitas ini dapat dibuktikan ketika dirinya menunjukkan sebuah tanda milik Janne di lehernya. So, tanda ini merupakan tanda dari sesosok vampir yang sudah mengenyot serta memberikan sedikit kekuatannya kepada orang yang sudah vampir itu hisap. Dalam artian lain, tanda ini bisa dibilang juga sebuah tanda kontrak yang sudah terjalin antara kedua belah pihak. Mengetahui kesalahpahaman yang terjadi, Janne pun tanpa basa-basi langsung membopong Babang Vanitas keluar rumah dan membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Pada tempat tersebut, pada akhirnya Janne pun mengatakan sebuah kejujuran kepada Babang Vanitas yang Luka saja tidak mengetahui akan hal ini. Yang mana di sini Janne mengatakan kepada Babang Vanitas bahwa dirinya memang dari dulu itu sangat memiliki ketertarikan akan darah melebihi vampir pada umumnya. Ya, meskipun rasa haus darah ini dapat ditekan dengan obat khusus, tapi terkadang rasa haus darahnya ini tak terkendali. Maka dari itu, Janne pun memohon-mohon kepada Babang Vanitas untuk tidak membocorkan rahasia tersebut kepada siapapun, khususnya kepada sang majikannya Luka. Melihat kesedihan dari gadis yang ia cintai, Babang Vanitas pun mengatakan, 安心しろジャンヌ。惚れた女の秘密を勝手に広めるようなことは俺の趣味ではない。 Yap, Babang Vanitas tidak akan membocorkan rahasia Janne asalkan Janne memenuhi kedua syarat yang diberikan oleh Babang Vanitas. Syarat yang pertama, Janne tidak boleh menghisap darah siapapun selain darah Babang Vanitas. Ya, syarat pertama ini bisa terjadi karena ketika Babang Vanitas dikenyot oleh Janne, agak-agak ambigu ya. Maksud aing itu ketika darah Babang Vanitas dikenyot oleh Janne, rasanya itu sangat nikmat. Maka dari itu,
血が欲しくなったらいつでも俺に言え。好きなだけ君にくれてやろう。Jane yang mendengar perkataan pucek boy dari Babang Vanitas, tentu iman Jane auto hancur luar biasa. Maka dari itu tanpa banyak basa-basi, Jane pun lagi-lagi akan mengenyot darah Babang Vanitas. Tapi sebelum itu terjadi, Babang Vanitas ingin beritahu syarat yang kedua kepada Jane. Yang mana syarat kedua ini adalah Jane harus memanggil Babang Vanitas dengan namanya, bukan dengan sebutan manusia. Dan setelah mengenyot itu selesai, kini scene pun berganti kepada Babang Vanitas, Noe, Dominic, serta Jane yang tengah menghadiri sebuah pesta dansa. Nah, pada pesta dansa ini, Noe yang penasaran mengenai apa itu arti cinta seketika menanyakan hal itu kepada Babang Vanitas. Apakah arti cinta itu dan kenapa Babang Vanitas bisa jatuh cinta kepada Jane? Babang Vanitas yang mendengar pertanyaan Noe sih jujur, Babang Vanitas sendiri masih belum mengerti apakah arti cinta itu sesungguhnya. Namun alasan dirinya bisa jatuh cinta kepada Jane karena Jane ini merupakan wanita yang kuat, lucu, halus, polos, dan juga Babang Vanitas tahu Jane tidak akan pernah mungkin jatuh cinta kepada dirinya. Babang Vanitas sama sekali tidak peduli jika cintanya ini tidak akan terbalaskan oleh Jane. Karena 俺は俺のことを好きになるようなやつには全く興味がない。 hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Babang Vanitas serta Noe yang diundang secara langsung oleh Ruthven ke dalam kerajaan vampir. Tujuan Ruthven mengundang Babang Vanitas serta Noe adalah untuk mengatakan terima kasih karena sudah menyelamatkan banyak vampir pada tragedi tempo hari, membahas tujuan charlatan yang ingin membunuh Luka, serta posisi Luka yang ternyata posisinya tersebut merupakan posisi yang setara dengan Ratu Vampir. Mendengar semua colotehan Ruthven, Babang Vanitas hanya tersenyum penuh rencana dan berkata kepada Ruthven, apakah Tuan Ruthven yang terhormat bisa memenuhi sebuah permintaan kecilku ini? Dengan sinis Tuan Ruthven pun menyanggupinya dan Babang Vanitas pun mengatakan, 女王に合わせろ。何？聞こえなかったのか？お前たちの女王に合わせろと言っている。 Yap, Babang Vanitas ingin Ruthven membawanya ke hadapan sang ratu vampir. Hal itu diinginkan oleh Babang Vanitas karena Babang Vanitas sangat yakin bahwa sang ratu sendirilah yang memunculkan kutukan untuk para vampir, sekaligus sosok di balik charlatan. Vanitas bisa sangat yakin karena sang ratu sudah lama sekali tidak muncul di hadapan publik, lalu entah mengapa sang ratu menjadi nolep dan apakah ratu itu sendiri masih hidup atau tidak. Mendengar semua perkataan Babang Vanitas yang tidak sopan terhadap ratunya tersebut, tentu membuat Ruthven sangat murka dan mengusir Babang Vanitas begitu saja. Tapi kalian ngeh nggak, sebenarnya semua perkataan Babang Vanitas tadi itu merupakan sebuah fakta loh teman-teman. Hah, kok bisa bang? Lalu buktinya apa bang? Ya buktinya adalah si Luka itu sendiri. Jadi ketika Babang Vanitas mengetahui bahwa posisi Luka itu setara dengan sang ratu, Babang Vanitas sebenarnya sudah menyadari bahwa ada yang aneh nih dengan ratu mereka. Maka dari itu Babang Vanitas pun mencoba membuktikan asumsinya dengan menanyakan beberapa pertanyaan provokatif guna memancing reaksi Luka. Nah, karena Luka ini masih polos dan labil, tentu semua jawaban dan pertanyaan Babang Vanitas sudah terpampang jelas dari ekspresi muka Luka yang kelihatan panik dan juga gelisah. Bahkan Ruthven pun mengetahui ini semua kocokers dan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka semua sudah kalah telak dari Babang Vanitas bahkan ketika Babang Vanitas sudah berada di kerajaan mereka. Seminggu kemudian, Babang Vanitas serta Noe kembali ke Paris dan melakukan kegiatan mereka seperti biasa, yaitu memburu para vampir yang terkena kutukan.
Nah, dengan informasi yang didapatkan dari Dante, Babang Vanitas mendapatkan sebuah info mengenai sesosok vampir yang terkena kutukan dan diculik oleh sekelompok organisasi misterius. Di sini juga Dante memberikan sebuah petunjuk penting kepada Babang Vanitas, yaitu sebuah lencana. Babang Vanitas yang melihat lencana tersebut langsung mengetahui bahwa penculikan vampir yang akhir-akhir ini terjadi disebabkan oleh sebuah organisasi bernama Chasers, sebuah organisasi anti-vampir yang didirikan oleh gereja. Mengetahui hal tersebut, Babang Vanitas serta Noe pun langsung bergegas mengunjungi markas mereka yang berada di bawah kota Paris dengan menyamar sebagai salah satu anggota Chasers. Sampai tiba-tiba saja... 違う。ここは。ここにあるのは全てヴァンピールの骨だよ。 Ya, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh sesosok pria bernama Roland yang ternyata merupakan salah satu dari ke-12 Paladin. Jadi, Paladin ini bisa dibilang pasukan elit dari organisasi Chaser ya, Chokers. Roland yang mengetahui bahwa Babang Vanitas serta Noe adalah kelompok gereja, pada awalnya berniat untuk mengantarkan mereka berdua untuk keluar. Sampai tiba-tiba... だけど、文字。ああ、やっぱりこっちはヴァンピールだったか。 Ya, ternyata dari awal Roland sudah mengetahui identitas Noe yang merupakan seorang vampir. Tentu melihat ada vampir di markas Chaser, Roland berniat untuk membunuh Noe saat ini juga ya, Chokers. Sampai Noe mengatakan, バニタス、あんたはいつもそうやって。待って、今何と言った？バニタス？君はバニタス君なんだよ、そうだ。 Yap, Roland yang mengetahui nama Babang Vanitas ketika mengalihkan pandangannya dari Noe dan berjanji kepada Babang Vanitas untuk menyelamatkannya dari vampir. Yang Roland pikir sudah mencuci otak Babang Vanitas. Ya, meskipun Babang Vanitas sudah berusaha mengatakan kepada Roland bahwa dirinya sama sekali tidak dicuci otak atau dimanfaatkan oleh vampir, tapi Roland tidak pernah mendengarkan Babang Vanitas. Justru Roland makin berjanji kepada Babang Vanitas akan membebaskannya dan sesegera mungkin membunuh Noe. Mengetahui Roland yang sangat keras kepala serta Noe pun ternyata tak mampu mengimbangi Roland, Babang Vanitas langsung bergegas membebaskan dirinya dan membantu Noe untuk melawan Roland dan kabur melarikan diri. Di tengah persembunyian mereka, Babang Vanitas mengatakan kepada Noe bahwa tujuan sebenarnya mereka datang ke sini itu adalah untuk membunuh seseorang bernama Moro, sesosok profesor yang sangat terobsesi mengenai penelitian vampir. Dan karena kegilaannya itu, Moro sampai harus dikeluarkan dari organisasi Chasers. Dan kemungkinan juga nih, dalang dari penculikan vampir yang terjadi baru-baru ini merupakan ulah dari Moro itu sendiri. Noe yang penasaran kenapa Babang Vanitas bisa mengetahui jalan rahasia organisasi Chasers, tempat persembunyian organisasi Chasers, bahkan juga Moro terus-menerus menanyakan hal tersebut kepada Babang Vanitas. Babang Vanitas yang lama-lama panas kuping juga gitu mendengar pertanyaan dari Noe yang itu-itu saja, pada akhirnya pun menjawab bahwa dulu ketika Babang Vanitas kecil, orang tua Babang Vanitas itu dibunuh oleh vampir. Setelah itu, para Chaser pun menyelamatkan Babang Vanitas dan mulai melatih Babang Vanitas untuk bergabung ke dalam organisasi Chasers. Tapi sebelum hal itu terjadi, Babang Vanitas keburu diambil oleh Moro dan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dan ya, tamat. それだけの話だ。それだけですか？ Tapi meskipun kedua orang tua Babang Vanitas dibunuh oleh vampir, bukan berarti Babang Vanitas berada di pihak manusia ya, Chokers. Sebab menurut Babang Vanitas, mau vampir baik manusia, di matanya kedua ras ini sama-sama menjijikan. Singkat cerita, setelah mereka berdua berhasil mengalahkan Roland dengan Babang Vanitas sebagai umpannya, di sini Noe pun secara terang-terangan menyatakan tujuannya datang ke sini kepada si Roland. Sekaligus di sini juga Noe memperkenalkan dirinya kepada Roland bahwa dirinya bukanlah orang yang sudah mencuci otak Babang Vanitas maupun menyandranya, melainkan teman dari Babang Vanitas itu sendiri. Roland sendiri yang mengetahui tujuan mereka datang ke tempat ini untuk menangkap Moro, plus Roland yang melihat betapa indahnya pertemanan Babang Vanitas serta Noe, pada akhirnya Roland pun menyetujui permintaan mereka. Plus meminta kepada Noe dan Babang Vanitas untuk berteman dengan dirinya. Hai! そ
そうとなれば話は早い。 Singkat cerita, setelah mereka semua resmi berteman, pada akhirnya Babang Vanitas dan kawan-kawan pun tiba di markas Moro. Tentu setibanya di sana, Babang Vanitas, Noe, Roland, dan beberapa anak buah Roland langsung menangkap Moro dan menghancurkan laboratorium milik Moro. Ya, meskipun Moro pada akhirnya berhasil melarikan diri berkat salah satu anak buah charlatan, ya anak buah charlatan yang artinya Moro sudah bekerja sama dengan charlatan. Tapi ya mari kita bahas hal itu lain waktu ya Kocokers, karena setidaknya laboratorium penelitian Moro pada akhirnya berhasil dihancurkan dan Babang Vanitas serta Noe pun berhasil menyelamatkan semua vampir kutukan yang sudah dijadikan uji coba oleh Moro. Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Babang Vanitas yang akan berkencan dengan Jane. Hal ini dilakukan oleh Jane karena Jane tahu bahwa Babang Vanitas mencintainya karena Jane yang tidak mungkin mencintai Babang Vanitas. Maka dari itu jika Jane berpura-pura mencintai Babang Vanitas, maka kemungkinan besar Babang Vanitas akan melupakan dirinya. Oleh sebab itu, 私はあなたのことを好きになってしまったということ。だからこの気持ちが本当に恋と呼べるものなのかどうか。 Babang Vanitas yang melihat tingkah Jane berubah drastis sih masih mengikuti alur Jane ya Kocokers. Meskipun Aing yakin bahwa rencana Jane sudah bisa ditebak oleh Babang Vanitas. Tapi belum aja mulai kencan Jane udah baper duluan terhadap Babang Vanitas. Contohnya kayak di scene yang satu ini. それはそうとジャンヌ、そのドレスとてもいいな。俺は君が綺麗だと言っているんだ。 Dan ya karena hal inilah Jane yang tadinya berniat untuk membuat Babang Vanitas sakit hati, justru Jane lah yang baper abis kepada Babang Vanitas. Dan sedikit demi sedikit Jane pun mulai jatuh cinta nih Kocokers kepada Babang Vanitas. Ya gimana nggak jatuh cinta ya teman-temanku, dari mulai berpegangan tangan, pergi keliling Paris bersama, jajan bareng, Babang Vanitas yang menyelamatkan Jane ketika penyakit Jane kumat saat melihat darah, itu semua Babang Vanitas lakukan demi sang pujaan hatinya. こんなの調子が狂う。 Di sisi lain, Noe dari tadi hanya rebahan, tiba-tiba saja dirinya dihampiri oleh Ruth Heaven untuk membahas sesuatu. Yang pada intinya Ruth Heaven ingin bertanya kepada Noe, sebenarnya Noe itu berada di pihak mana? Manusia atau vampir? Noe yang mendengar pertanyaan dari Ruth Heaven sontak menjawab bahwa dirinya berada di pihak keduanya. Noe tidak mau berpihak kepada vampir maupun juga Noe tidak mau berpihak kepada manusia. Karena Noe ingin kedua belah pihak ini bisa terus hidup damai dan berdampingan. Ruth Heaven yang mendengar jawaban Noe seolah kecewa ya Kocokers dan 君はダメだ。 Yap, tiba-tiba saja Ruth Heaven menghisap darah Noe dan menginginkan Noe untuk bersumpah setia kepada Ruth Heaven jika dibutuhkan nantinya. Noe yang kini berada di bawah kendali Ruth Heaven tentu tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan keinginan Ruth Heaven. 誓います。ただ一度あなたが望む時、どんな目である。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah Babang Vanitas selesai berkencan dengan sang pujaan hatinya, serta Noe yang terbangun dari tempat tidurnya seolah tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba saja Dante muncul di hadapan mereka berdua guna memberikan sebuah informasi mengenai bangkitnya binatang buas dari Gevaudan. Konon katanya binatang buas ini berwujud serigala raksasa dengan rahang yang besar terpelintir, telinga yang runcing, dan cakar yang sangat tajam. Pada abad ke-18, serigala tersebut sudah membunuh 100 wanita serta anak-anak yang tercabik-cabik secara brutal luar biasa. Konon katanya juga, serigala raksasa itu merupakan penjelmaan dari sesosok vampir yang sudah terkena kutukan. Nah, karena hal itulah Babang Vanitas pun bertujuan untuk pergi ke Gevaudan guna memastikan rumor tersebut. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka entah apa yang terjadi. Noe yang melihat darah Babang Vanitas yang mengalir akibat kenyotan dari Jane terlihat begitu tergoda luar biasa.
Pada awalnya si Noe terus-menerus menahan diri untuk tidak mengenyot darah Babang Vanitas ya Kocokers. Namun karena nalurinya sebagai seorang vampir yang kehausan darah, pada akhirnya Noe pun meminta izin kepada Babang Vanitas untuk mengenyot darah Babang Vanitas. Tapi jawaban Babang Vanitas adalah... バニタス、一口だけあんたの血を。アルシビストを覗き込もうとするなら殺す。わかったか。 Ya, secara tegas Babang Vanitas menolak keinginan Noe yang ingin mengenyot darahnya. Ya, selain karena geli juga gitu ya diisap oleh cowok. Maksud aing itu dihisap darahnya oleh cowok. Babang Vanitas juga tidak ingin jika Noe melihat ingatan masa lalunya ketika menghisap darah Babang Vanitas. Secara kekuatan khusus dari keluarga Noe adalah ketika mereka menghisap darah seseorang ataupun vampir, keluarga Noe dapat melihat kenangan masa lalu dari orang yang mereka hisap. Jujur, memang kekuatan ini bisa dibilang sangat jarang dimiliki oleh vampir. Atau bahkan hanya keluarga Noe sajalah yang memiliki kekuatan spesial tersebut. Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Babang Vanitas serta Noe yang akan utiwi ke Gaufaudan guna memburu serigala jadi-jadian tersebut. Lalu apakah Babang Vanitas berhasil mengalahkan serigala raksasa tersebut? Apa saja nanti yang akan terjadi pada petualangan Babang Vanitas serta Noe? Dan sebenarnya ada apa dengan masa lalu Babang Vanitas sampai-sampai Babang Vanitas sangat marah ketika Noe akan mengenyot darahnya? Ya, semua jawaban tersebut akan terjawab pada season kedua dari anime Vanitas no Carte ini Kocokers. Gimana? Seru nggak? Kalau misalkan seru dan ingin dilanjutin nih season 2-nya, coba dong komen di bawah ya tot ya.